Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Kamil MSI selaku pengampu pada mata kuliah psikologi kognitif. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa S3 Prodi MIPA. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang lanskap memori, gambaran mental, peta, dan proposisi. Kita membayangkan bagaimana seorang yang tidak bisa melihat, dia mampu membedakan pohon, bangunan, jenis mobil, dan lain-lain. Barangkali juga suara kita ya, yang dapat dibedakan oleh mereka. Jadi ternyata orang tunanetra tersebut juga dapat mengkomunikasikan gambaran mental mereka dengan memperlihatkan gambar kepada peneliti apa yang disuruh oleh peneliti. Jadi dengan begitu inilah yang disebut bagaimana representasi daripada mental. Jadi kalau kita lihat gambaran mobil ini ya, jadi kalau seandainya kita mau melihat itu tentu dilihat dari jarak yang jauh ya. Kemudian ada lagi gambar foto-foto para orang-orang terkenal di belahan dunia sana. Bila kita menutupi dua foto gambar yang di sebelah ini, jadi bagaimana penampilan dua dari 4 foto tersebut, bagaimana kira-kira suara mereka terdengar. Tak satu pun dari orang-orang ini yang hadir ya dalam bentuk fisik dalam pikiran kita. Tapi bagaimana kita sanggup membayangkan dan mendeskripsikan mereka. Mestinya dalam pikiran kita memiliki sebuah bentuk representasi mental, yaitu sesuatu yang mewakili yang lain, mengenai sesuatu apa yang diketahui tentang hal-hal tersebut. Yang kita gunakan untuk melihat tokoh-tokoh ini lebih umum disebut dengan presentasi tulang daripada pengetahuan kita. Bagaimana representasi mental pengetahuan? Ya, idealnya orang-orang psikolog kognitif senang mengamati secara langsung bagaimana masing-masing dari kita mempresentasikan pengetahuan, seolah-olah kita dapat merekam dengan video atau rangkaian potret representasi yang sedang berlangsung dalam pikiran manusia. Akan tetapi metode empiris langsung untuk mengamati representasi pengetahuan seperti ini belum tersedia pada saat ini, atau tidak mungkin tersedia mungkin dalam waktu yang dekat. Karena metode langsung ini tidak ada, maka beberapa pakar menggunakan beberapa metode alternatif. Kita dapat meminta orang untuk menggambarkan representasi pengetahuan mereka sendiri dan proses daripada representasi pengetahuan. Apa yang ada di benak mereka ketika mereka memikirkan patung Liberty contohnya. Sayangnya tak satu pun dari kita memiliki akses sadar ya ke proses dari pengetahuan kita sendiri. Dan informasi yang dilaporkan sendiri tentang proses ini sangatlah tidak dapat diandalkan. Kemungkinan lain untuk mengamati bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan dalam pikiran kita adalah dengan pendekatan rasionalis. Dalam pendekatan ini, bagaimana orang merepresentasikan pengetahuan dengan menyimpulkan secara logis. Para psikolog menggunakan banyak pemahaman rasionalis sebagai titik awal memahami kognisi dan mencari pembuktian-pembuktian empiris. Para filosof membedakan dua jenis struktur pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta yang bisa dinyatakan. Misalnya tanggal lahir kita, nama sahabat kita, atau cara seekor kelinci itu berjalan. Yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang prosedur yang bisa diimplementasikan.
Misalnya langkah-langkah untuk mengikat tali sepatu, menambahkan kolom angka, tulisan angka, atau mengendarai mobil. Itu semuanya adalah pengetahuan prosedural. Sumber data empiris ada 2 sumber data. Yang pertama adalah eksperimen laboratorium. Jadi mengamati bagaimana cara manusia menangani berbagai tugas kognitif yang memerlukan pemanipulasian pengetahuan yang direpresentasikan secara mental. Yang kedua adalah secara neurofisiologis. Jadi mengamati bagaimana otak normal merespon beragam tugas kognitif yang melibatkan representasian pengetahuan. Mengamati hubungan antara beragam defisit dalam mempresentasikan pengetahuan dan patologi yang berkaitan dengan kondisi otak. Beberapa teori bagaimana mempresentasikan menyimpan pengetahuan dalam pikiran. Pada bagian ini kita melihat atau mengeksplorasi. Yang pertama, kita mempertimbangkan apa ada perbedaan antara gambar dan kata-kata ketika mereka sedang digunakan untuk mewakili ide-ide dalam luar dunia, di dalam dan di luar dunia, seperti yang ada di sebuah buku. Kemudian kita belajar tentang citra mental dan ide bahwa menyimpan beberapa pengetahuan di dalam bentuk daripada gambar. Selanjutnya kita mengeksplorasi gagasan bahwa pengetahuan disimpan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Ini disebut dengan teori kode ganda. Akhirnya kita mempertimbangkan bagaimana alternatif teori proposisi yang menunjukkan bahwa kita benar-benar menggunakan bentuk abstrak daripada encoding pengetahuan yang menggunakan kata atau daripada mental gambar. Pengetahuan dapat disimpan sebagai gambaran mental dalam kata-kata atau dalam proposisi abstrak. Jadi membahas perbedaan antara pengetahuan yang direpresentasikan di dalam gambar dan pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk simbolis seperti kata atau proposisi abstrak. Beberapa gagasan akan lebih baik dan lebih mudah dipresentasikan dalam bentuk gambar, sementara dalam bentuk kata-kata yang lain adalah dalam bentuk kata-kata yang lebih mudah direpresentasikan. Contoh, mungkin seorang bertanya, apakah bentuk telur ayam? Ini artinya nanti ini adalah kita kalau seandainya diperlihatkan telurnya, maka kita akan gampang untuk merepresentasikannya. Kemudian, umpamanya bentuk geometrik, objek konkret, dan apakah keadilan tersebut? Nah, ini kan kalau keadilan itu kan sebuah kata-kata yang dapat menerangkan. Ada objek konkret yang dapat menggambarkan keadilan tersebut. Jadi itulah. Jadi memang ada beberapa gagasan itu memang kata-kata lebih baik daripada gambar. Sementara yang lain mungkin gambar lebih baik daripada kata-kata. Gambar dan kata juga mewakili hubungan dengan cara berbeda. Tak satu pun bentuk representasi ini benar-benar mempertahankan semua karakteristik apa yang direpresentasikan. Gambar relatif analog dengan objek dan dunia nyata yang direpresentasikan. Gambar menunjukkan atribut konkret yang mirip dengan ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek nyata. Bahkan kita membongkar gambar kucing umpamanya, masih tersisa tetap analogi seekor kucing. Jadi simbol kata kucing, umpamanya kepalanya saja kita lihat atau bagian ekornya saja kita lihat. Jadi masih ada bayangan di benak kita itu adalah seekor kucing. Gambar dengan tepat menangkap informasi konkret dan spasial dengan suatu cara yang analog dengan apapun yang direpresentasikan. Kata-kata siap menangkap informasi abstrak dan kategoris dengan suatu cara yang menjadi simbolis bagi apapun yang direpresentasikan.
Gambar dan kata-kata cocok untuk beberapa tujuan, tapi tidak cocok untuk tujuan yang lain. Mari kita lihat bagaimana gambaran di pikiran kita ya, atau pencitraan mental atau mental image. Apa itu pencitraan? Pencitraan itu adalah representasi mental mengenai hal-hal yang tidak bisa langsung dirasakan oleh organ indera kita. Contoh, ingatlah saat kita berada pertama kali di kampus, kita mungkin masih bisa membayangkan dan merasakannya kembali. Banyak peneliti telah mempelajari setiap representasi daripada indera. Sebagian besar peneliti fokus pada pencitraan visual. Kita menggunakan pencitraan visual untuk menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan yang melibatkan objek-objek yang ada. Banyak psikolog di luar psikologi kognitif tertarik pada aplikasi pencitraan mental di bidang lain dalam psikologi. Aplikasi mencakup penggunaan teknik pencitraan terbimbing bagi pengontrolan rasa sakit, bagi penguatan respon kekebalan dan kemajuan kesehatan, menaklukkan rasa psikologis seperti rasa takut, fobia, dan gangguan kecemasan lainnya. Para insinyur, ahli biologi, dokter, dan para ilmuwan, dan para ahli teknologi juga menggunakan pencitraan untuk memikirkan berbagai struktur dan proses agar bisa menyelesaikan masalah di bidang mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan gambaran mental dapat membantu meningkatkan daya ingat. Pencitraan mental juga digunakan dalam bidang lain ya, seperti terapi okupasi atau terapi pekerjaan. Dengan menggunakan teknik ini, pasien dengan kerusakan otak melatih diri mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Misalnya dengan membayangkan detail tugas dalam urutan yang benar untuk mengingat semua detail yang terlibat. Pasien dengan kerusakan otak dapat mencuci piring atau minum obat. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kode ganda ya. Jadi ada gambar dan simbol atau disebut dengan dual teori. Menurut teori kita menggunakan secara bersama kode yang dibayangkan dan kode-kode verbal untuk merepresentasikan suatu informasi. Menurut Paivio, pencitraan mental merupakan kode-kode analog. Contoh, pohon dalam sungai bisa direpresentasikan lewat kode-kode analog. Pergerakan jarum jam di dinding analog dengan berlalunya waktu. Representasi mental bagi kata-kata dipresentasikan dalam bentuk kode-kode simbol. Dukungan empiris, informasi verbal tampaknya diproses secara berbeda dari informasi gambar. Contoh, studi partisipasi diperlihatkan urutan-urutan gambar maupun urutan-urutan kata-kata dengan cepat. Kemudian mereka diminta untuk mengenal kata-kata atau gambar-gambar yang telah mereka lihat. Cara pertama, acak. Mereka bisa mengingat sebanyak mungkin. Cara lain, urutan teratur. Hasil partisipan lebih mudah mengingat gambar ketika diperlihatkan dengan urutan apapun, namun mereka jauh lebih siap mengingat kata-kata yang ditampilkan secara berurutan. Penelitian juga mendukung konsep bahwa pikiran kita menggunakan dua konsep yang berbeda. Temuan-temuan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa cara menggunakan dua kode atau kode ganda bagi representasi mental pengetahuan tidak sama. Dua kode tersebut adalah kode analogis gambar atau kode simbolis verbal. Kemudian penyimpanan pengetahuan abstraknya, teori proposisi. Tidak semua orang menganut teori kode ganda. Masih banyak juga yang tidak setuju ya dengan kode ganda ini. Para peneliti telah mengembangkan teori alternatif yang disebut dengan teori konseptual proposisional atau teori proposisional. Teori proposisional menyarankan bahwa kita tidak menyimpan representasi mental dalam bentuk gambar atau kata-kata. Kita mungkin mengalami representasi mental kita sebagai gambar, tetapi gambar ini adalah epifenomena atau fenomena sekunder
dan turunan yang terjadi sebagai akibat dari proses kognitif lain yang lebih mendasar. Namun dewasa ini tak lagi banyak orang yang percaya bahwa proposisi adalah dasar bagi semua refleksi mental. Sementara Philisin masih tetap meyakini pendapat tersebut. Bagaimana cara kerja teori proposisional? Jadi penjelasan gambar, meja berada di atas kucing, ya, atau di atas kucing ada meja. Jadi banyak cara untuk menyelesaikan secara visual, verbal keadaan ini. Ya, atau kucing barangkali melompat dari meja. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kucing itu dapat sedang melompat dari meja ke bawah. Para teoritisi modern menolak penjelasan ini. Mereka lebih suka penjelasan fenomena visual berdasarkan pada pencitraan neuropsikologis. Para ahli logika telah menemukan rumus singkat yang disebut dengan kalkulus predikat untuk memfungsikan makna dasar sebuah hubungan. Bagaimana proposisi digunakan? Menurut perspektif proposisi, pernyataan imajiner maupun verbal direpresentasikan secara mental berdasarkan makna-makna terdalamnya. Mereka direpresentasikan sebagai proposisi bukan sebagai imajiner ataupun pernyataan-pernyataan spesifik. Menurut teori proposisi, informasi imajiner dan informasi verbal dikodekan dan disimpan sebagai proposisi sehingga pada saat kita ingin mengeluarkan informasi dari simpanan, representasi proposisi pun dikeluarkan. Dari sinilah pikiran kita mencipta ulang kode verbal atau imajiner secara lebih akurat. Ada keterbatasan dari teori proposisi ini. Pencitraan mental dapat dimanipulasi langsung, tidak harus melalui kode proposisi. Para partisipan memanipulasi gambar-gambar mental dengan mengkombinasi dua gambar yang berbeda. Studi menunjukkan di beberapa situasi, gambar-gambar mental bisa dikombinasikan secara efektif. Sementara peneliti lain meneruskan kerja Finke tentang pengkonstruksian gambar-gambar mental. Mereka menyajikan sebuah pandangan alternatif bagi temuan Chambers dan Resbeck terkait manipulasi gambar yang ambigu. Reinterpretasi mental terhadap gambar ambigu melibatkan dua jenis manipulasi penataan kembali mental dari kerangka acuan dan rekonstruksi mental dari bagian-bagian gambar. Partisipan sanggup menginterpretasi ulang gambar-gambar ambigu dengan menggunakan salah satu petunjuk berikut. Petunjuk kerangka acuan implisit, petunjuk kerangka acuan eksplisit, petunjuk ekstensi, dan pengurai dari bagian-bagian terbaik. Kalau kita lihat di gambar A ini sama seperti kepala bebek ya, bisa juga semacam kelinci. Tapi kalau seandainya kita pandang gambar B ini ya, ini ada burung atau bisa juga kepalanya ke kiri atau juga ke kanan. Dan gambar C ini kayak melalui gajah atau juga bisa diartikan sebagai telinga gajah. Jadi tergantung kita memandangnya. Itulah bagian juga dari keterbatasan teori proposisional. Kemudian kita masuk ke manipulasi mental image. Menurut hipotesis ekuivalen fungsional, dan visual tidak identik dengan persepsi visual, namun secara fungsional ekuivalen. Pandangan ini dasarnya menunjukkan bahwa kita menggunakan gambar daripada proposisi dan representasi pengetahuan untuk objek konkret yang dapat digambarkan dalam pikiran. Kemudian ilmu saraf dan kesetaraan fungsional. Bukti bentuk kesetaraan fungsional dapat ditemukan dalam studi neuroimaging. Dalam suatu penelitian, serta melihat atau membayangkan sebuah gambar, aktivasi otak yang sama di daerah itu mencatat pada khususnya di dalam frontal dan di daerah parietal daripada otak. Sebuah penyakit skizofrenia memberikan contoh menarik dari kesamaan antara perception dan image. Banyak orang menderita skizofrenia mengalami audio halusinatory
Halusinasi pendengaran adalah pengalaman mendengar hal-hal yang terjadi tanpa adanya rangsangan pendengaran tersebut. Masih ada halusinasi visual, halusinasi taktil, dan yang lainnya. Bukti dari peneliti mengungkapkan bahwa selama halusinasi pendengaran terjadi aktivasi abnormal daripada korteks otak ya di pendengaran. Pendengaran halusinasi terjadi setidaknya sebagian karena malfungsi daripada sistem pencitraan pendengaran dan bermasalah proses persepsi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa memang ada kesetaraan fungsional antara apa yang indera kita rasakan dan apa yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Berikut kita masuk ke rotasi mental. Jadi mental image dapat dimanipulasi ya dengan banyak cara. Kita dapat diputar seperti benda fisik. Kita juga dapat memperbesar atau gambar atau memperkecil gambar. Kita dapat lebih detail gambar tersebut. Atau kita dapat juga memindai gambar dari satu titik ke titik yang lain. Rotasi mental melibatkan rotasi mengubah sebuah objek citra ya, mental visual yang sama ya, seperti kita secara fisik dapat memutar air botol kita yang kita pegang, juga dapat membayangkan di sebuah air botol pada kita. Pikiran memutar itu juga di dalam pikir kita, jadi kira-kira dianalogikan seperti kita memutar botol. Kemudian kecerdasan dan rotasi mental. Karya Stepak dan yang lainnya tentang rotasi mental memberikan hubungan langsung antara penelitian dalam psikologi kognitif dan penelitian tentang kecerdasan. Kemudian ilmu saraf dan rotasi mental. Temuan awal berdasarkan penelitian di mana primata menunjukkan bahwa area korteks cerebral memiliki representasi yang menyerupai pengaturan spasi dua dimensi dari reseptor visual retina mata. Pemetaan ini dapat ditafsirkan sebagai gambaran yang relatif dari susunan visual di dunia nyata. Gender dan rotasi mental. Rotasi mental telah dipelajari secara ekstensif ya, di samping penerapannya pada teori citra. Sejumlah peneliti telah menyoroti keuntungan bagi laki-laki dibandingkan perempuan dalam kelas rotasi mental. Tetapi yang lain tidak setuju ya. Kemudian kita masuk skala image. Jadi skala image secara umum melihat detail ciri dari objek yang besar lebih mudah ketimbang melihat objek yang kecil. Namun apa yang terjadi jika kita mengamati lebih dekat objek-objek untuk melihat detail cirinya, cepat atau lambat kita akan mencapai suatu titik yang di dalamnya kita tidak lagi bisa melihat seluruh objek tersebut, sehingga kita tidak dapat menafsirkan dari image yang kita lihat. Untuk melihat keseluruhan objek, kita harus mengamati objek tersebut dari jauh. Memeriksa objek pemindaian ganda, Stephen Kosslyn telah menemukan dokumen tambahan untuk hipotesisnya bahwa kita menggunakan citra mental dalam pemindaian citra. Ide utama yang mendasari penelitian pemindaian gambar adalah bahwa gambar dapat dipindai dengan cara yang sama seperti fisik yang dapat dipindai. Selain itu, strategi dan tanggapan untuk pemindaian gambar harus menjadi yang sama seperti untuk pemindaian persepsi. Penambahan representasi, jadi tambahan bukti untuk kesamaan dan persepsi mental. Banyak pasien yang menderita daripada kelalaian spasial juga menderita gangguan terkait yang disebut dengan pengabaian representasional. Jadi seperti dicatat sebelumnya, dalam mengabaikan spasial, seseorang mengabaikan setengah darinya dan visual yang ada di pandangan dia. Dalam kelalaian representasional, seorang yang diminta untuk membayangkan sebuah adegan kemudian menggambarkan itu, mengabaikan sebagian setengah daripada yang ditayangkan dalam adegan tersebut. Meskipun ini dua jenis kelainan yang sering menjadi bersama-sama, mereka juga dapat terjadi secara independen. Begitu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.